Hutan hujan dataran rendah adalah hutan yang berada pada lokasi dengan ketinggian 0 sampai 1.200 meter di lahan kering, memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, serta memiliki kekayaan akan komunitas tumbuhan dan hewan. Memiliki ciri di antaranya adalah pohon yang lebat, dengan pepohonan yang mendominasi dan selalu hijau, merupakan habitat bagi Dipterocarpa, Sorea, Higera, dan Vatica, serta memiliki 3 lapisan utama, yaitu lapisan yang memiliki tajuk rapat dengan tinggi 20-40 meter. Lapisan kedua merupakan lapisan pohon kecil yang berada di bawah naungan, dan lapisan ketiga yaitu merupakan lapisan penutup tanah atau tumbuhan penutup tanah yang berada di bawahnya. Salah satu lokasi hutan hujan dataran rendah yang dapat kita temui adalah Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Jambi. Walaupun bukan tipe hutannya virgin, namun lokasi hutan ini sudah cukup dapat mewakili kondisi hutan hujan dataran rendah dan termasuk pada tipe hutan sekunder. Pada Hutan Pendidikan Universitas Jambi, kami melakukan pengamatan terhadap perubahan keanekaragaman hayati akibat perubahan tutupan lahan di 2 lokasi hutan yang berbeda yang masih dalam kawasan Hutan Pendidikan Universitas Jambi. Lokasi pertama yaitu hutan sekunder yang berada pada gerbang masuk Universitas Jambi dengan lokasi yang masih utuh dan terjaga kelestariannya. Lokasi kedua merupakan lokasi semak belukar bekas pembukaan lahan yang tidak mengalami pemanfaatan lebih lanjut, serta setelah mengalami suksesi kurang lebih 18-19 tahun yang lalu. Pada tahap pertama, kami melakukan pengamatan pada lokasi hutan sekunder yang berada pada gerbang masuk Universitas Jambi. Keanekaragaman hayati pada lokasi pertama ini cukup tinggi, yaitu memiliki vegetasi yang cukup rapat dan juga didominasi oleh pohon-pohon yang cukup tinggi kisaran 20-40 meter dengan diameter lebih dari 10 cm. Rata-rata pohon yang berada di daerah lokasi ini memiliki umur lebih dari 3 tahun. Pada lokasi ini kami juga menemui beberapa buah-buahan kenari. Dan kami juga menemui pohon meranti yang masih pada tahap panjang, namun sudah mengalami perbanyakan vegetatif, yaitu cangkok. Pada lokasi ini memiliki keanekaragaman vegetasi yang cukup tinggi. Karena kami memiliki keterbatasan akan daerah pengamatan, maka kami hanya dapat mereka akan mencatat beberapa dari di antaranya, yaitu yang pertama famili Olaceae, yang kedua famili Euphorbiaceae, Sapindaceae, famili Myrtaceae, Pandaceae yaitu Galeria hernia, Apocynaceae, famili Dipterocarpa Sorea leprosula, famili Myrtaceae, serta beberapa jenis famili lainnya yang berada pada lokasi tersebut. Pada lokasi hutan ini juga memiliki tumbuhan lapisan bawah yang cukup rapat dan beraneka ragam. Di antaranya juga terdapat jenis pakis-pakisan, liana, dan lain rumput-rumputan dan lain sebagainya. Salah satu tumbuhan bawah yang kami kenali yaitu Ficus montana dengan nama lokal uyah-uyahan. Tumbuhan ini sering disebut sebagai pakan ular. Selanjutnya ada Melastoma vine atau dengan nama lokal daun harandang yang cukup banyak ditemui, dan tumbuhan bawah lainnya sejenis lempeni. Kami juga menemui beberapa jenis liana, yaitu antaranya dari famili Pyrosia atau sisik naga, dan jenis liana lainnya yang tumbuh dari tanah serta merambat pada pohon. Kami juga menemui beberapa jenis jamur yang ada pada lokasi hutan ini. Di antaranya ada jamur yang tumbuh pada kayu yang lapuk dan tumbuh pada lapukan daun kering yang mulai mengalami pembusukan. Jamur-jamur ini merupakan jamur yang banyak tumbuh pada daerah yang lembab dan dapat dipastikan tidak dapat dikonsumsi.
Di sini kami juga menemui beberapa jenis fauna yang rata-rata didominasi oleh serangga. Di antaranya yaitu Aulus salibeus atau steel blue ladybird, serangga jenis arthropoda atau disebut dengan kaki seribu, dan serangga jenis belalang ortopeda. Selanjutnya kami melakukan pengamatan pada lokasi kedua yang berada tepat pada di belakang kampus Kehutanan Universitas Jambi. Lokasi ini merupakan bekas lahan terbuka yang tidak dilakukan pemanfaatan keberlanjutan dan telah mengalami suksesi kurang lebih 18-19 tahun. Lahan ini tidak mengalami tutupan yang cukup maksimal sehingga matahari tetap bisa masuk secara penuh ke bawah. Pada lokasi ini kita lihat bahwa vegetasinya tidak begitu rapat dan tumbuhan bawahnya cukup mendominasi. Di antaranya ada melastoma atau daun harendang yang cukup mendominasi. Yang kedua itu ada dari jenis famili Hipposidaceae atau disebut dengan curculugo, di mana tumbuhan ini cukup banyak mendominasi tutupan bawah lahan. Kami juga menemui beberapa jenis jamur yang berada hidup pada pohon. Jamur ini bernama Pelinus gilfus. Ini merupakan bentuk bunga dari curculugo. Selanjutnya, lokasi ini juga cukup didominasi oleh pakis-pakisan dan juga tanaman uyah-uyahan dengan nama latin Ficus montana. Setelah melakukan pengamatan dan pendataan dari dua lokasi berbeda dengan kondisi yang berbeda pula ini, kita bisa lihat perbedaan yang sangat mendasar dan mencolok pada keduanya, di mana pada lokasi pertama itu kita bisa melihat keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, baik dari jenis pohon, tumbuhan bawah maupun dari jenis faunanya. Bisa kita lihat bahwa dari lokasi pertama ini kita bisa menemukan berbagai macam jenis famili pohon yang tumbuh dengan lebar tajuk yang cukup rapat sehingga matahari tidak dapat masuk langsung ke bagian bawah. Selanjutnya juga kita lihat bahwa terdapat liana dan liana serta tumbuhan-tumbuhan bawah lainnya yang cukup banyak dan sangat rapat kondisinya. Selain itu juga kita bisa lihat bahwa pada lokasi ini cukup lengkap keanekaragaman hayatinya. Kita bisa lihat beberapa jamur yang tumbuh dan kita bisa lihat juga bahwa tajuknya juga cukup rapat sehingga matahari tidak bisa langsung tembus ke bagian bawah sehingga dapat memperoleh kesempatan hidup bagi tumbuhan naungan. Berbeda dengan kondisi lokasi kedua, kita bisa lihat bahwa rapatan vegetasinya tidak rapat dan lahannya masih cukup terbuka sehingga matahari dapat terus menyinari hingga ke bawah dan banyak juga tumbuhan bawah yang mendominasi. Pada lahan ini juga hanya didominasi oleh tumbuhan akasia, Alstongia atau pinus, yang dimana rata-rata tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang sangat tahan terhadap cahaya, di mana tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan jenis pioner, yaitu tumbuhan yang pertama kali tumbuh pada awal suksesi, mengingat lahan ini baru mengalami suksesi kurang lebih 18-19 tahun. Dapat kita simpulkan bahwa perubahan tutupan lahan dapat mempengaruhi perubahan keanekaragaman hayati. Semakin berkurang tutupan lahan, maka semakin berkurang juga keanekaragaman hayati. Maka kita perlu menjaga, merawat, dan melindungi tutupan lahan, terutama hutan dataran rendah, agar keanekaragaman hayatinya tidak berkurang, tetap terjaga dan lestari. Kalau bisa malah bertambah. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.